Nah, jadi tadi sore udah habis kita hidupin. Nah, karena ngebul kita cross check lagi sih. Hmm, Kalau dari perkiraan saya sih ngebulnya karena seal clamp-nya ya. Jadi ini juga sekarang lagi coba ganti seal clamp karena bahan yang ini agak agak getas gitu. Jadi kan harusnya kan kalau seal clamp tuh walaupun ini kan udah kejepit sama apa namanya dijepit tang, harusnya dia balik ke posisi semula sih harusnya. Biasanya sih agak getas. Nah, ini kita ganti seal clamp yang baru. Sebenarnya emang saya udah nyediain sih, cuma agak sedikit penasaran karena saya mikirnya ya mungkin ya namanya part racing gitu ya, udah gitu kan paketan ya, masa barangnya nggak bagus gitu ya. Ternyata kejadian juga gitu, cuma karena hal sepele gitu. Udah emang sebelumnya emang udah saya sediain seal clampnya, punya nih yang batang 4,5 juga. Nah, ini sekarang lagi dicoba ganti, nanti besok bakal saya coba hidupin lagi, semoga sih nggak ngebul, semoga benar karena seal clampnya doang sih. Tuh, oke, nanti kita skip kalau udah hidup lagi. Kenapa tuh ngebul? Iya. Iya. Oli. Saoli. Kemarin. Masih ada. Hah? Suruh jalan. Biar apa? Biar jalan. Jadi kalau udah ini itu di gigi dua sekarang. Di gigi satu nggak saat. Oke, sekarang kita udah di mesin dyno. Nah, kita mau ngetes untuk powernya. Saya sih ngarep ya minimal bisa deket dengan angka yang kemarin ya, karena yang ini sih sebenarnya masih banyak yang bisa ditingkatin, cuma jatuhnya ini saya cuma bener-bener PNP-in head yang saya beli gitu. Jadi dari beli cuma di tuning sedikit, habis itu langsung kita testing gitu. Nah, nanti kalau di sini hasilnya emang kurang maksimal, nanti bakal kita maksimalin lagi dari setting mesinnya. Tapi saya harap sih udah ya minimal bisa deket lah dengan angka yang spek sebelumnya, walaupun datanya hilang sih gitu karena kemarin harddisknya ini gitu. Sekarang mau kita hidupin ya, mungkin agak ngebul sedikit tapi nggak apa-apa lah. Namanya juga motor balap bukan motor harian gitu, ngebul sedikit ya oke lah. Oh iya, nanti juga sekalian kita mau testing velocity. Jadi sebenarnya ini tuh velocity yang 2 step ya. Udah bagus sih, cuma sengaja nggak saya pasang buat di compare nanti. Kalau misalnya pasang 2 velocity beneran ngaruh atau enggak gitu. Sebenarnya sih kalau secara teori harusnya ngaruh. Jadi ya hitung-hitung penasaran aja. Sama emang barangnya agak menarik untuk dibeli. Dan harganya ya nggak terlalu mahal sih, menurut masih masuk gitu. Udah langsung kita testing.
Oke. Nah dari episode pertama ini udah 2 kali trouble. Baut knalpot lepas, sama ini nih tutup ini 2 kali lepas tadi. Masih belum diketengin sih. Untuk dari segi power sih kena 24 HP dibandingkan yang awal. Yang awal sih sebenarnya udah kena 25. Cuma karena yang ini bisa dibilang torsinya naik sih. Awalnya cuma kalau nggak salah sih kisaran 19, sekarang kena di 23, jadi agak sedikit beda di torsinya. Tuh, lagian ini baru nyampe RPM 9000-an. Jadi puncak powernya cuma di 8000, jadi agak rendah. Tapi sebenarnya nggak masalah sih. Kalau misalnya mau ditingkatin lagi, mungkin harus rubah dari segi nokennya. Jadi kan kemarin kata saya juga pas naikin ini durasinya terbilang cukup kecil sih untuk motor 200 cc, karena di angka berapa 240 derajat. Mungkin nanti kedepannya bakal dirubah, mungkin pakai di 260 supaya powernya bisa di ya 12.000 lah gitu. Tapi untuk power segini dengan peak power yang lebih rendah sih menurut saya malah lebih bagus dibanding yang sebelumnya, karena yang ini dengan RPM 8000 aja dia udah bisa nyampe 24 HP gitu. Sedangkan yang kemarin kan perlu sampai 12.000 baru nyampe 25 HP gitu. Jadi beda 1 HP tapi RPM-nya beda dari 10.000 sampai 12.000 gitu maksudnya. Nah, jadi beginilah. Entah karena kurang teliti atau gimana, tapi ya namanya trouble mah ada aja gitu. Walaupun cuma knalpot baut-baut pada lepas, mungkin karena getarannya kali. Dan tadi sih kayaknya ngebul banget sampai perih mata. Tapi kalau menurut saya sih ini bakal cukup dulu ya, nggak bakal saya apa-apain dulu, karena mungkin bakal saya rubah sedikit di bagian, saya modifikasi sedikit mesinnya biar agak ningkat lagi HP-nya, karena ini kan cuma kena 24. Mungkin target ya syukur-syukur bisa sama lah kayak yang kemarin, bisa kena di 25 gitu, walaupun bisa dengan RPM yang lebih rendah juga. Tapi ini juga belum dimaksimalin dari setting pengapian, sama di karbunya juga belum dimaksimalin karena agak ngeri getarannya tuh. Aduh, maklum motor baru naik, takutnya jebol. Kalau kan jebol kan ya namanya jebol, nggak ada yang tahu gitu. Rugi aja baru hidup langsung jebol gitu. Makanya ya disayang-sayang dulu lah, ya minimal bisa berapa kali nyeting baru jebol, nggak apa-apa lah. Ini nanti bakal saya panasin lagi di sini. Tahu sih bakal digas lagi atau enggak, gimana nantilah. Cuma niat mau ngerayain dulu nih, biar asapnya agak hilang. Tapi tadi juga ada kayak saya lihat di videonya ada kayak api-api keluar gitu, saya baru pertama kali tuh. kayak busi mau mati atau kekeringan, ya nggak tahu juga sih. Saya bukan expert juga. Udah, nanti kita hidupin lagi. Kalau udah agak dingin kita pasang dulu knalpotnya, baru nanti kita start lagi. Udah beres, kita coba arungin lagi sekali lagi biar nggak terlalu penasaran.
Kita udah beres running yang kedua kali dan kena di 25,6 di 10.000 rpm. Agak sedikit beda dengan yang awal, mungkin karena tadi belum panas aja. Dan torsinya balik kena di 19. Torsinya balik kena di 19. Nah, 25,6 ini tetap kita masih belum setting karbunya karena keluar ada asap dari knalpot, jadi kita nggak berani pasang AFR, takut mati lagi. Makanya nanti mungkin kita beresin dulu masalah masalah apinya, tapi untuk powernya segini udah lumayan sih. Karena ini pun masih mentah, belum saya maksimalin banget gitu dari segi ini. Jadi istilahnya masih PNP lah. Dari awal beli masih langsung PNP gitu. Jadi belum banyak dirubah. Tetapi untuk hasil yang segini masih sangat potensial. Mungkin masih bisa kena di 28 mungkin. Syukur-syukur sih bisa nginjak 30 ya. Masih sedikit berharap. Namun mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Nanti kita lanjut lagi update-nya. Kita update lagi dari segi mesinnya. Habis itu kita dyno lagi dari patokan yang sekarang kena di 25. Semoga sih nanti bakal bisa naik lagi HP-nya. Itu ya udah, sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.